Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk jemaat Tuhan baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah secara virtual. Sukacita kita alami bersama, dihimpunkan di rumah Tuhan, menikmati kasih-Nya, merayakan Prapaskah yang ketiga. Kita mengenang kisah dari masa ke masa, kisah yang mengerikan sekaligus mengharukan bahwa Yesus yang menderita justru mengasihi kita agar kita diangkat dari penderitaan kita. Itulah hikmat di balik salib. Ia menderita untuk membebaskan kita dari penderitaan. Marilah dengan kesungguhan hati mengakui bahwa pada kaki salib-Mu kami berlindung, ya Tuhan. Pada kaki salib-Mu kasih-Mu ku terima. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus, dari Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita membaca Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan,
Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. hari meneruskan berita itu kepada hari, Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. tidak ada berita dan tidak ada kata, Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. dari ujung langit ia terbit, Dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah dari padang emas bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar, Janganlah mereka menasai aku, maka aku menjadi tak bercelah. dan bebas dari pelanggaran besar. Kamala abiranna uang. Di papelnya kamasok kalau napuan di papesana landaran dan langit itu tikulan tukadan Dengarkanlah firman Tuhan ini untuk meneguhkan kita untuk tetap saling mengasihi sebagai saudara bersaudara dalam Kristus. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Itu sabda Yesus bagi muridnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci.
Segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada dalam gedung gereja maupun Bapak Ibu yang sementara mengikuti live streaming, mari kita merendahkan diri kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Dengan menyesal dan malu, marilah kita memohon, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kasihani kami ya Tuhan. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Kasihani kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kita akan diantar Mazmur 103 ayat 2 yang mengatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sambil kita menyerahkan pundi persembahan, kita melakukan Tangyara kasugiran siaka mawatangan tu tasat Tuhan, sangadina kamamasianna pung matua. Rapa mengantar kamaloluan tata satuan. Tangyara mengantar kamaloluan tata satuan. Tangyara belanda papoyo-poyotan napo urung antasalama. Mama sele
senaribu bangka buang Yesus mama sele mama senaribu bangka nabaga itu kasalanta Tangyara kapesanan sia sarota tasatuan. Tangyara kapaisanan sia sarota kasatuan Tangyara belana pamorayan gana naborurung antasalama mama sele mama senari buang Yesus mama sele mama senari buangka napagar itu kasalanta Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada natura akan kita tuangkan bersama. Daun lau sola bola. Pisan 50 pisan. Penduan pentalun. Natole pa hutan. 100 pisan. Penduan pentalun. Iya, hutan bangsia. Tapi rak bisa. Tak mau bola nalan. Pira? Pisan? Tak mau? Pisan. Dua 25 pisan. Penduan pentalun. Iya. Kacang siap dimakan. Pira? Limang puluh pisan. Penduan pentalun. Biji-biji malomo ya teh, dai matako malomo, biji-biji malomo. Pisan tayo mo 20 pisan. 20 pisan. Penduan pentalun. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyiapkan natura, bahkan yang telah mengambil bagian dalam penguangan natura. Tuhan memberkati. Kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh mengumpulkan persembahan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Semoga persembahan ini dapat dikelola dengan baik ya Bapa. Dan yang masih sisa pada diri kami Tuhan Engkau berkati, sehingga kami juga mempergunakan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, ampuni kami. Dalam Kristus kami datang mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.
Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakanlah bagi Tuhan. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Inilah selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Inilah selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua. Persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Inilah selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan puja dan puji kami oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan memberikan kami peluang-peluang anugerah, sehingga kami kembali berkumpul di hari yang Tuhan telah tentukan. Kuduskan dan kami kuduskan dalam ibadah kami yang kedua. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua, baik jemaat-Mu yang mendengarkan maupun ketiga pelayan Tuhan yang akan membacakan dan kami akan renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Juga ya Tuhan, kami berdoa, kiranya berikan kami konsentrasi sehingga kami boleh menikmati firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan firman Tuhan yang kedua kita akan baca dari Keluaran 20 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17. Keluaran 20 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ke-10 firman, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang
yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin, firman Tuhan. Pembacaan kita yang ketiga terambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan, hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah daripada Allah lebih kuat daripada manusia. Amin, firman Tuhan. Hosiana, 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 Hosiana. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci
dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kurre semangat. Tu kadami tu kadami kurre semangat. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita naikkan di hadapan Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya senantiasa kita boleh alami. Sehingga saat ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita mengenang kasih dan pengorbanan Tuhan kepada umat manusia. Dan di dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ini, dari firman Tuhan yang telah kita baca, memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan bersama, hikmat di balik salib. Pengadaran kakinan Diona Piata. Ibu bapa, saudara-saudara, ia naden pokada salib, ya, Piata. Yang muncul dalam pikiran kita adalah penderitaan. Yang muncul bagi kita adalah pergumulan. Yang muncul bagi kita adalah kesusahan atau jalan-jalan yang sangat melelahkan. Dan kalau kita kaitkan dengan tema ini, adakah orang mau mengalami kesusahan? Adakah orang mau mengalami pergumulan? Adakah orang mau mengalami berbagai-bagai tantangan? Saya yakin dan percaya kita secara manusia tidak ingin mengalami seperti itu, ya. Sabayana kita toraya dan ungkapan aku akan na indende tumelo na yoyo tu kadake, ya. Tetapi kenyataannya ibu bapak saudara-saudara, pergumulan, tantangan, penderitaan selalu menjadi satu bagian atau satu sisi kehidupan bagi kita. Olehnya itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Membandingkan dua hikmat atau kakinan, ya. Hikmat yang datangnya dari Allah dan hikmat yang datangnya dari dunia. Hikmat yang datangnya dari dunia ini selalu kita melihat pada hal-hal yang lahiriah. Buddha sengena, Buddha panna, dan jabatannya, dan berbagai-bagai hal. Dan inilah yang dianggap sesuatu hikmat
Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa hikmat itu datangnya dari Tuhan dan di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Sehingga dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 12 yang biasa kita sebut dasatita atau 10 hukum diberikan Allah kepada Israel. Dan hukum tersebut merupakan sebuah cara Allah menandaskan satu hubungan antara Allah dan manusia. Den basse dipengkilalai tentang apa yang telah dilakukan Allah dan apa yang akan dilakukan manusia terhadap sesama kita. Dengan tujuan untuk pertama, menyadarkan komunitas kita terotolino adalah banyak kesalahan dan kelemahan dan keburukan-keburukan. Ya. Ini Ibu Bapak Saudara-saudara. Ya. Menandakan bahwa kita tidak mampu memahami apa yang dipahami oleh Allah. Yang kedua, bahwa manusia membutuhkan mediasi kembali setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes, ini adalah satu bagian di Bait Allah. Dan setiap orang yang datang ke Bait Allah itu mempersembahkan korban bakaran. Sehingga di situ ada kambing, ada lembu, ada domba, ada merpati, dan juga orang-orang yang menukar uang untuk dipakai dalam korban persembahan. Karena orang Yahudi bahwa dengan korban itu satu mediasi mengembalikan hubungan mereka dengan Tuhan. Dan di dalam Keluaran 20 itu manusia dituntut untuk hidup dalam kesempurnaan yang menggambarkan siapa itu Allah. Dan ini disampaikan, disuarakan berulang-ulang kali. Tetapi Ibu Bapak Saudara-saudara, bagi orang yang tidak ada di dalam Kristus, salib itu dianggap kebodohan. Ya. Dalam bahasa aslinya ini diterjemahkan Moria. Ya. Moria berarti tolol. Ya. Sehingga kelompok-kelompok non-Kristen menganggap salib itu ketololan. Indahlah morai lama patongan, indahlah morai menderita, indahlah morai bergumul. Tidak ada. Ya. Siapakah yang mau bergumul? Tidak ada. Dan menganggap itu sesuatu hal yang mustahil. Sehingga orang Kristen pada saat itu menjadi bahan olok-olok. Ya. Kumua. Adakah orang yang mau menderita karena salib? Adakah orang mau bersukacita karena penderitaan? Tetapi Paulus meresponnya dengan bijak dan menegaskan bahwa Tuhan dalam hikmatnya, lan kakinannya, tidak dapat diselami dan ia boleh memilih siapa saja yang Tuhan kehendaki. Dengan cara yang paling hina, yaitu disiksa, mati, bangkit, demi untuk membawa keselamatan bagi dunia yang dianggap oleh dunia sesuatu ketololan, sesuatu kebodohan. Sebab bagi Paulus, dengan hikmat dunia tidak dapat kita mengenal Allah dan tidak menjaminkan kehidupan. Dan itu benar bahwa apa yang ada dalam dunia ini tidak akan membawa jaminan yang pasti bagi kita. Jika kita mencari hikmat melalui hal-hal yang ada dalam dunia seperti kekayaan, jabatan. Kekayaan itu satu saat habis, jabatan itu kita akan tinggalkan karena kita pensiun dan lain sebagainya. Tidak ada lagi yang kita harapkan. Tetapi jika kita
menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, itulah yang Tuhan memberikan. Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara-saudara, dalam memperingati minggu-minggu Prapaskah yang ketiga, Allah menyapa manusia yang berdosa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah wujud nyata kasih dan sapaan Allah yang besar bagi dunia, menggantikan hukum Taurat. Meski harus melalui jalan penderitaan dan salib, jalan itulah yang harus ditempuh Allah untuk menyapa dan menebus manusia yang telah berdosa. Demikian juga dengan kita untuk masuk menikmati kasih Allah yang telah nyata, kita harus melalui penderitaan bahkan kematian tubuh Ibu Bapak Saudara-saudara. Namun pengorbanan Yesus Kristus tidak semua manusia dapat memahami maksud dan hikmat yang telah menyapa dunia melalui salib. Memang kadang-kadang kita hanya melihat dari biasa beberapa segi saja. Tapi kita tidak melihat bahwa Allah berkarya. Allah di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Seluruh pergumulan umat manusia kesengsaraan Allah telah ambil. Dan setelah itu dia mati dan dia kuburkan. Setelah itu dia bangkit memberikan kita kehidupan baru. Oleh sebab itu apa yang harus kita buat Ibu Bapak Saudara-saudara? Dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan, kita harus memandang kepada salib. Walaupun salib itu bagi kita berat, tetapi di dalam salib itulah telah nyata kasih Allah bagi kita. Di salib itulah adalah karya yang sempurna yang menyelamatkan manusia dan dunia. Serta seluruh hikmat-hikmat dalam dunia ini telah dikalahkan dengan sempurna. Karena salib adalah tanda dari karya Allah yang menyelamatkan secara sempurna. Bukan hikmat dan tanda yang harus dipenuhi seperti yang dikatakan di sini. Bahwa orang Yahudi meminta tanda. Orang Yunani mengandalkan hikmat. Tetapi mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita memandang dan mengandalkan Kristus yang telah mati. Dalam dunia ini Ibu Bapak Saudara-saudara, kita selalu diperhadapkan kepada dua hal. Mengikut Tuhan berarti menyangkal dan memikul salib. Mengikuti dunia ini dengan berbagai kemewahannya. Dan dikatakan, Paulus katakan itu merupakan satu kebodohan. Ya. Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara-saudara, kalau kekayaan materi dan jabatan menjadi tujuan utama kita, mungkin kita berkata inilah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi kadang-kadang hal-hal itu menggantikan kekayaan spiritualitas kita Ibu Bapak Saudara-saudara. Karena kadang-kadang hal seperti itu lebih tergantikan. Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Dan ini penegasan. Oleh sebab itu, kita telah selesai melakukan pekan anak. Kita mengingat bahwa anak-anak kita sungguh menjadi berkat. Dan melalui persidangan majelis gereja Jemaat Karambe lewat pleno kemarin telah diputuskan bahwa pada tanggal 29 Jumat Paskah kita adakan perjamuan kudus dan anak-anak kita sudah dilibatkan. Anak-anak kita adalah waris kerajaan Allah. Anak-anak kita harus kita ajari tentang hikmat yang bersumber dari salib. Karena di salib inilah pintu menuju kekekalan. Di salib inilah pintu menuju kepada persekutuan dengan Tuhan. Di salib inilah ada
kasih karunia Allah yang nyata untuk kita semua. Paulus katakan bahwa hikmat Allah yang diungkapkan dalam salib menyerukan komunitas baru dan dasar yang baru bagi kita, yaitu kehidupan kekal dan jaminan yang pasti dari Allah. Oleh sebab itu, Ibu Bada, saudara-saudara, ya, mungkin kadang-kadang dalam kehidupan kita tidak berpaut dengan kasih Allah. Kita berpikir situasional. Kadang-kadang kita lebih gampang, kadang-kadang kita lebih mencari keuntungan kita. Kadang-kadang kita menjaga zona aman kita. Tapi jika kita memandang kepada salib, disinilah hikmat Allah nyata. Oleh sebab itu, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita memandang kepada salib Kristus dan kita meninggalkan segala hal-hal yang akan menghalangi untuk memperoleh kasih karunia Allah ini. Jika kita mempunyai berbagai-bagai hal dalam dunia itu baik, tapi mari kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Olehnya itu, Ibu Bapak, saudara-saudara, lewat salib ini kita akan memperoleh hikmat. Lewat salib ini kita akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Lewat salib ini relasi antara Tuhan dan manusia telah dibentangkan. Lewat salib ini kita juga didamaikan satu dengan yang lain sebagai saudara bersaudara. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan itulah yang kita andalkan dalam sepanjang kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa meneguhkan kita. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Dunia ini memang penuh dengan berbagai-bagai hambatan dan tawaran. Yang kadang-kadang kita anggap itu hikmat yang baik dan sejati. Tetapi hikmat yang sejati hanya datangnya dari Tuhan melalui pengorbanan di kayu salib. Salib ini mungkin berat bagi kita. Salib ini mungkin menekan bagi kita. Karena kita semua mempunyai salib-salib dalam kehidupan kita. Yesus berkata, pikullah salibmu. Tapi jika kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Semuanya akan menjadi ringan dan kita boleh menjalaninya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita peluang-peluang anugerah untuk kita nikmati bersama. Kedua, kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur dari tanggal 19 sampai 3 Maret ini. Juga kita berdoa untuk seluruh anggota jemaat di Jemaat Karambe, dari yang balita sampai yang lansia. Juga kita berdoa untuk pekerjaan segenap jemaat. Tuhan berkati dan topang. Juga anak-anak kita yang mungkin ada di kelas 12 yang sementara ujian akhir dan juga akan persiapan memasuki perguruan tinggi. Anak-anak kita di kelas 6, kelas 9, Tuhan senantiasa siapkan juga. Juga kita tetap mendukung jemaat yang sementara bergumul oleh karena mereka dalam kelemahan tubuh. Ada yang sementara dalam pemulihan, ada juga yang dirawat di Rumah Sakit Elim. Kita berdoa untuk Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Bapak Petepakan, Nenek Riel,
Lok Tondok, Papa Ando, Nenek Epa, Papa Indah, Papa Diel, Bapak Markus Kapak, Bapak Estoding, Mama Duta, Ibu Dorce Pasaka, Bapak Mendila Pong Padati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Ibu Brendina Patabang, Mama Lando, Bapak Nada, Nenek Nada, Bapak Alex Predimoga, Bapak Leonard Maruru, Nenek Andre, Ibu Damaris Ruru. Ini yang sementara dalam masa-masa pemulihan. Kita berdoa untuk Andre Parinding, Nopita Parinding, Tri, dan Ibu Emiliku yang sementara dirawat di Rumah Sakit Elim. Juga kita berdoa untuk Mama Reski yang telah selesai operasi di Makassar. Kita juga berdoa untuk Mama Masola, juga Ibu Rosalina Mada yang kemarin telah keluar dari rumah sakit. Dan mungkin masih ada beberapa yang kita doakan, kita sebut, yang tidak sempat kita sebutkan. Juga kita berdoa untuk keluarga yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Kita berdoa untuk keluarga Bapak Rante Parung, Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak TB Pakan, keluarga Tandi Seno, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga Bapak Kana Sarungalo, keluarga Bapak Melona, keluarga Bapak Jepri Saranga, keluarga Mama Bintang, keluarga almarhum Bapak Sesapatang, dan menurut informasi jika Tuhan kendaki mungkin besok akan dikuburkan. Juga keluarga Parinding yang berduka karena salah satu keluarga di Jakarta juga mengalami kematian. Juga doakan keluarga kami, ada yang mengalami kematian kemarin oleh karena tabrakan di kampus di Unhas. Dan jam 10 malam nanti jenazahnya akan diantar di Makale, kemenakan dari Mama Gesa. Tolong doakan. Dan sementara ini orang tuanya, bapaknya juga karena ada mungkin shock dan juga sementara dalam kelemahan tubuh. Mari kita berdoa. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Juga kita bersyukur bahwa kemarin telah selesai persidangan majelis gereja dalam bentuk pleno. Kita tetap berdoa untuk seluruh keputusan-keputusan, biarlah Tuhan yang berkehendak. Pelayanan 1 minggu ke depan kita tetap dukung dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Benar ya Tuhan, bahwa Allah telah melawat kami melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan salib ini sungguh membawa malapetaka, tetapi Yesus Kristus telah mengalahkannya dan memberikan kami kehidupan yang baru. Inilah yang menjadi kekuatan pegangan kami dalam menjalani kehidupan karunia-Mu. Sehingga kami boleh bersyukur, kami boleh mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Dan melalui kesempatan ini ya Tuhan, kami datang menaikkan doa syukur kami. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa Tuhan masih memberikan kami peluang-peluang anugerah. Baik kami yang berkumpul di dalam gedung gereja ini maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah live streaming. Tuhan senantiasa topang tuntun dan biarlah penyembahan kami menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara anggota jemaat yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur.
dari tanggal 19 sampai 3 Maret. Tuhan telah tuntun sertai sepanjang 1 tahun menikmati kasih karunia Tuhan. Dan juga akan menjadi kekuatan dan harapan mereka bahwa Tuhan selalu bersama dalam menjalani 1 tahun umur ke depan. Berkati dan topang mereka. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Karambe. Dari yang balita sampai yang lansia. Dari yang sekolah sampai yang pensiun, berkati dan topang dalam menjalani kehidupan karunia mereka. Bahkan ya Tuhan, yang sementara dalam pekerjaan, Tuhan senantiasa anugerahkan kesehatan, kekuatan dan hikmat, sehingga boleh menjalaninya ya Tuhan, dan boleh melakukan pekerjaan dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang merenda masa depan mereka melalui bangku sekolah, dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Dan juga di kelas 12, kelas 9, dan kelas 6 yang mempersiapkan ujian akhir di setiap lingkup mereka, Tuhan berkati dan topang. Bahkan jika selesai ujian di kelas 12 mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Tuhan senantiasa berkati dan topang. Juga ya Tuhan, anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, juga ada yang sementara mencari pasangan hidup mereka, Tuhan senantiasa berkati dan topang. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang senantiasa mempersembahkan persembahan syukur mereka, berkati. Sehingga dengan persembahan ini mereka boleh syukuri dan alami, dan mereka senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan di tengah-tengah kehidupan mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan, seperti yang hamba-Mu telah sebutkan, baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah maupun yang sementara dirawat di rumah sakit. Berkati semua, kuatkan, teguhkan mereka, berikan kemampuan untuk melawan penyakit mereka ya Tuhan. Bahkan berkati seluruh para medis yang merawat, bahkan obat-obatan dan makanan minuman, sehingga menjadi alat dari Tuhan untuk kembali menyembuhkan mereka ya Tuhan. Topang tuntun mereka. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk keluarga yang sedang dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Tuhan tuntun sertai, hiburkan, kuatkan, mampukan untuk menjalani kehidupan. Terkhusus kami berdoa ya Tuhan, untuk keluarga almarhum Bapak Sesapatang yang rencana jika Tuhan kenan besok akan menguburkan jenazah Bapak Sesapatang. Tuhan sertai seluruh anak dan keluarga, sehingga boleh melakukannya. Juga kami berdoa untuk Bapak Grace yang dalam duka cita oleh karena anak mereka telah mengalami kematian. Dan jenazah anak terkasih akan diantar keluarga dari Makassar ke Makale. Tuhan senantiasa topang tuntun. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Parinding, secara khusus keluarga Tanta Jati Parinding yang saat ini mungkin berangkat ke Makassar dan terus ke Jakarta, dalam rangka menguburkan keluarga yang mereka kasih dan cintai. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh majelis gereja, secara khusus majelis gereja Karambe yang boleh menata pelayanan pada saat ini, berkati dan topang dalam setiap kehidupan mereka. Juga pelayanan-pelayanan rutin, ibadah rumah tangga, ibadah OIG, dalam minggu ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa topang tuntun, dan Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayan dan rumah-rumah tangga yang akan menjadi tempat untuk ditempati memuji memuliakan Tuhan. Bangsa dan negara kami tetap serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa berkati dan topang, secara khusus Komisi Pemilihan Umum yang sementara merekap seluruh hasil, dan Tuhan akan memberkati,
menjauhkan dari segala halangan rintangan, bahkan memakai aparat keamanan TNI Polri untuk menjaga, sehingga semua akan selesai dan akan menjadi satu pengumuman kepada seluruh masyarakat Indonesia. Siapa yang Tuhan kenan untuk pilih menjadi presiden dan juga wakil-wakil rakyat di parlemen. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mungkin masih ada yang akan kami laksanakan. Mohon topangan tuntunan Tuhan sehingga kami boleh melaksanakan dan menjalani seluruhnya ini ya Tuhan. Kami datang kepada Bapa di sorga, menyerahkan seluruh syukur kami, permohonan-permohonan dan kerinduan-kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon ketenangan kita sejenak, kita mendengarkan beberapa warta jemaat. Namun sebelumnya disampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah boleh mengikuti ibadah siang ini dengan tenang, dan juga kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman-Nya di tengah-tengah kita, bahkan seluruh Bapak Ibu yang telah mengambil bagian mengangkat pelayanan dalam ibadah siang ini, disampaikan terima kasih. Pertama, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pada pukul 16 sore. Memimpin persiapan Ibu Serli Limbu STH. Yang kedua, ibadah pertemuan bulanan dirangkaikan dengan HDS PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 pada pukul 16 sore. Diharapkan kehadiran anggota PWGT Jemaat Karambe. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Yang keempat, kumpulan PPGT hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di Rumah Ayudia, kelompok To'alo-alo. Pelayan Penatua Sutipatan, liturgis Elsa, musik Juan. Yang kelima, kumpulan PPGT pada hari Jumat 8 Maret 2024 di Rumah Krisando Palinggi, kelompok Karambe. Pelayan Penatua Yusak Yokoyama, liturgis Aurel, musik Saudara Noven Simba. Yang keenam, kumpulan PKBGT Jemaat Karambe, kelompok To'alo-alo, dilaksanakan pada Jumat 8 Maret 2024 di rumah Bapak Yedit Yosmat Mendila. Yang ketujuh, ibadah HDS PWGT Klasis Kesuk Malenong dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pada pukul 11 siang di Jemaat Hermon Paiman. Diharapkan kehadiran PWGT Jemaat Karambe. Demikian warta pada siang ini. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Tuhan berkati.
Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Hatiku beriman memandang kesiksaan di Golgota. Dengarlah Tuhan doa sembayangku. Kepada sayang-Mu ku menyerah. Hatiku beriman mandang kesiksaan di Golgota. Dengarlah Tuhanku doa sembayangku, kepada sayang-Mu ku menyerah, ku menyerah. Kuatkan hatiku dengan kuasa-Mu, agar tetap aku menjalani jalan ke negeri di mana Kau beri damai genap, damai genap. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada dalam gedung gereja maupun Bapak Ibu yang mengikuti live streaming, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hikmat di balik salib memampukan kita menyatakan kasih-Nya kepada sesama. Kami siap menyatakan kasih-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini kusadari di dalam hidupku. Kita nyanyikan sebagai lagu penutup. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari
demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.